Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope all of you are in good condition ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk pada kesempatan kali ini. Kembali lagi bersama saya Nur Aulia Amalia dalam pembelajaran literasi bahasa Inggris pada program Small School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Coba kita perhatikan pada teks yang pertama ini, kita lihat ya, apa yang menjadi pertanyaannya adik-adik. Nah, pertanyaannya itu, pertanyaannya adalah, how are the ideas in sentence 3 and sentence 4 in paragraph 1 related? Coba kita artikan ya. Bagaimana, jadi how are the ideas, bagaimana ide di dalam kalimat ketiga. Nah, bagaimana ide di kalimat ketiga dan kalimat keempat in paragraph 1, di paragraf ke-1 itu related. Nah, related ini adik-adik, related ya. Related itu sama artinya dengan apa? Berkaitan. Berkaitan. Nah, jadi sama seperti ketika kita ditanya apa kaitannya kalimat ketiga dan kalimat keempat di paragraf yang pertama ini, gitu. Apa ya kaitannya? Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita pernah membahas mengenai bentuk-bentuk soal yang termasuk ke dalam literasi bahasa Inggris. Kalau kita lihat ya dari bentuk soal ini, adik-adik, berarti bentuk soal ini tuh termasuk ke dalam jenis soal apa ya? Jadi jenis soal ini disebut dengan jenis soal ideas relation ya. Nah, disebut dengan jenis soal yang menanyakan tentang keterkaitan ide, gitu. Nah, dari mana kita tahunya? Karena kita melihat di sini pertanyaannya ide, bagaimanakah ide di kalimat ketiga dan kalimat keempat itu di paragraf ke-1 berkaitan, berarti menanyakan tentang keterkaitan ide antara kalimat ketiga dan kalimat yang keempat di paragraf 1. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini adik-adik berarti kita bisa menggunakan namanya teknik scanning ya. Yang mana itu teknik scanning? Teknik scanning itu berarti kita fokus pada informasi yang kita cari ya, atau fokus pada informasi yang ditanyakan pada soal. Di sini gimana caranya kita jawab? Kita perhatikan clue atau keywords pada soalnya. Nah, di keywords ini kita sudah diberitahu ya kalimat ketiga dan kalimat keempat di paragraf yang ke-1. Kalimat ketiga dan kalimat keempat paragraf yang ke-1. Berarti kita bisa fokus di paragraf yang ke-1 ya adik-adik. Nah, itu pun tidak semuanya paragraf ke-1 yang kita baca, tapi kita hanya fokus kepada kalimat yang ketiga saja dan kalimat yang keempat di paragraf ke-1. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Kita langsung fokus tadi kepada paragraf yang pertama. Nah, paragraf yang pertama tadi yang ditanyakan ya adik-adik. Kita bisa lihat di sini. Di paragraf yang pertama tadi, ingat tadi kalimat yang ketiga dan keempat. Jadi kalimat yang ketiga dan kalimat yang keempat. Ini ya. Nah, ini ada kalimat ketiga, ini kalimat keempat. Nah, sekarang kita baca ya. Apa keterkaitan idenya antara kalimat ketiga dan kalimat keempat ini? Kita lihat. The zero groups ya. Nah, that most commonly, yang paling common itu artinya umum ya adik-adik. Jadi zero groups yang paling umum cause disease, menyebabkan penyakit ya. Jadi cause disease. Cause itu apa? Cause itu artinya menyebabkan ya. Disease ini kalau misalnya ada yang tidak tahu apa itu disease ini artinya apa adik-adik?
Nah, ini salah satu kosakata yang sering muncul dalam soal literasi bahasa Inggris ya. Jadi artinya apa? Artinya penyakit gitu. Nah, penyakit worldwide. Nah, di sini ada wordnya adik-adik, berarti dunia ya. Jadi kalau dikatakan worldwide berarti di seluruh dunia. Nah, jadi gitu. Jadi coba kita ulang ya. Serogroups yang paling umum menyebabkan penyakit di seluruh dunia itu adalah A, B, C, W, and Y. Nah, jadi ini. Kemudian kita lihat pada kalimat yang keempat. Nah, pada kalimat yang keempat ini kita lihat serogroups B, C, and Y most commonly. Ingat tadi ya adik-adik, jadi commonly itu artinya umum. Jadi kalau digabung ya, most commonly berarti paling umum. Paling umum cause disease, paling umum menyebabkan penyakit di United States. Nah, oke. United States itu apa ya? Nah, ini adalah negara ya adik-adik. Biasa kita lebih kenalnya itu dengan negara apa? Benar sekali, negara Amerika ya. Jadi kita biasa kenalnya Amerika Serikat. Jadi itu United States atau bahasa yang lebih gampang dikenalnya itu adalah Amerika Serikat. Nah, sekarang dari kita telah membaca kalimat ketiga dan kalimat yang keempat tadi, lalu apa yang menjadi kaitannya? Nah, kaitannya kita lihat ya, ternyata di kalimat yang ketiga itu serogroups yang paling umum menyebabkan penyakit di dunia. Ya adik-adik, ini. Dunia. Nah ini ya, kata kuncinya, di dunia. Sedangkan di kalimat yang keempat itu ya, serogroups B, C, and Y yang paling umum menyebabkan penyakit di Amerika tadi, di United States ini ya. Nah, lalu itulah yang membedakan. Oke, berarti ada satu yang menyebabkan penyakit di dunia, di kalimat ketiga mengatakan seperti itu, di kalimat yang keempat itu yang paling banyak menyebabkan penyakit di Amerika. Nah, lalu dari telah membaca itu, apa kira-kira yang menjadi keterkaitan idenya adik-adik? Coba kita lihat ya. Oke, kita lihat pada opsinya. Oke, opsi atau pilihannya. Nah, sekarang kita mulai baca dari kalimat yang ketiga. Ingat tadi kalau kalimat yang ketiga itu secara worldwide ya. Nah, sedangkan kalau kalimat yang keempat tadi bilangnya hanya di United States. Oke. Lalu apa keterkaitannya? Kita mulai dari opsi A. Sentence 3 identifies. Kalimat ketiga itu identifies, mengidentifikasi. Nah, jadi kalimat ketiga mengidentifikasi. Jadi ini adik-adik, identifies itu artinya apa? Mengidentifikasi ya. Ini salah satu kosakata yang sering-sering juga muncul itu, identifies. Mengidentifikasi bakteri that cause this, bakteri yang menyebabkan penyakit worldwide di seluruh dunia. Nah ini nih, sesuai ya adik-adik ya. Sesuai ya. Oke, nah and sentence 4 is about bacteria in particular country. Oke, jadi dan kalimat keempat itu tentang bakteri di particular country. Nah, partikular ini, apa arti dari kata partikular, Kak? Oke, partikular itu artinya apa? Tertentu ya, tertentu. Sedangkan country itu apa? Ini kayaknya hampir semuanya tahu ya apa arti dari kata country. Nah, kata country itu artinya negara ya. Nah, seperti itu. Jadi di kalimat ketiga mengidentifikasi bakteri yang menyebabkan penyakit di seluruh dunia, dan kalimat keempat adalah tentang bakteri di negara-negara tertentu. Nah, ini sama ya adik-adik ya dengan United States. Berarti negara tertentu mana itu di Amerika saja. Jadi ini bisa kita simpan. Dan kemungkinan besar jawabannya adalah A. Nah, secara teknik jika misalnya kita sudah mengetahui atau kita mengecek dan ternyata misalnya di opsi A itu sudah benar, Kak, sesuai tadi yang kita baca kaitannya. Nah, ini bisa sebenarnya kita langsung tentukan yang menjadi jawabannya adalah opsi A. Nah,
Tapi jika misalnya adik-adik masih meragukan apakah benar A, siapa tahu ada yang masih ragu ya, apakah benar Kak A? Seperti itu ya. Boleh adik-adik cek kembali pada opsi B, C, D, dan E. Coba kita cek ya untuk meyakinkan kepada kita apakah benar jawabannya adalah A. Meskipun pada umumnya atau kemungkinan besarnya jawabannya itu adalah A. Nah, coba kita lihat bagian B. Sentence 3, kalimat ketiga itu defines what meaning caucus. Nah, jadi kalimat ketiga itu mendefinisikan apa itu meaning caucus. Nah, ini coba. Memangnya tadi di kalimat ketiga ada membahas tentang definisi adik-adik? Tidak ada ya. Nah, ini berarti kurang tepat. Oh iya, Kaulia juga punya tips ya untuk menjawab pertanyaan ideas relation ini. Jadi ketika adik-adik itu telah membaca kalimat yang telah diberikan, diinstruksikan pada soal, coba kita lihat pada kalimat yang pertamanya ini, dari sini ya. Nah, kita lihat dari sini. Sentence 3 defines what meaning caucus is. Nah, setelah kita baca tadi, kalimat ketiga tidak ada yang membahas tentang definisi what meaning caucus is di situ ya. Nah, kalau dari sini saja kalimat pertamanya sudah salah ya, berarti di kalimat selanjutnya itu bisa saja juga salah. Nah, sudah otomatis salah pada kalimat selanjutnya. Kenapa bisa Kak? Ya karena di kalimat pertamanya saja adik-adik itu sudah salah ya. Berarti kita tidak perlu lagi untuk mengecek kalimat selanjutnya. Karena dari kalimat pertamanya saja sudah salah. Berarti opsi ini kurang tepat gitu. Begitu ya caranya. Nah, coba kita latihankan lagi. Misalnya opsi C. Kalimat sentence 4 is restatement of the disease caused by bacteria stated in sentence 3. Kalimat keempat adalah sebuah restatement. Nah, ini restatement itu apa Kak? Pernyataan ulang. Jadi pernyataan ulang ya dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri di kalimat ketiga. Apakah itu adalah pernyataan ulang? Tidak sepenuhnya pernyataan ulangnya, karena di kalimat ketiga itu secara worldwide, sedangkan di kalimat keempat itu United States. Jadi ada perbedaannya, ada yang secara mendunia, ada yang secara negara tertentu. Jadi ini adalah bukanlah hasil dari restatement. Jika restatement itu berarti sama, apa yang tertulis di kalimat ketiga dan kalimat keempat itu adalah sama. Ini ada bedanya ya adik-adik ya. Berarti ini juga opsi C kurang tepat ya. Nah, sekarang coba kita lihat bagian D. Kalimat keempat itu adalah example, adalah sebuah contoh dari bakteri yang dinyatakan di kalimat ketiga. Sebuah contoh dari bakteri yang ada di kalimat ketiga. Kalau dikatakan sebuah contoh berarti sama ya. Nah, tapi ada perbedaannya. Perbedaan bakteri yang ada di kalimat keempat sama di kalimat ketiga. Dan yang membedakan juga ini ya. Ada perbedaan, ada yang secara mendunia dan ada yang secara particular country. Jadi kalau kita bandingkan antara opsi A dan opsi D, yang mana yang lebih dekat jawabannya? Opsi A ya, masih lebih jelas opsi A. Oke, ini kurang tepat juga. Nah, sekarang kalimat yang bagian E. Kalimat yang keempat adalah sebuah contoh dari penyakit. Nah, ini sama aja bunyinya, cuman dibalik ya. Nah, sama seperti tadi, tidak mutlak sama karena apalagi ada perbedaan antara secara mendunia dan negara tertentu saja. Berarti ini juga kurang tepat. Jadi opsi yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan nomor 1 itu adalah opsi A gitu ya adik-adik. Nah, seperti itu. Itulah tadi cara untuk menjawab pertanyaan nomor 1 atau jenis soal yang kita sebut dengan ideas relation, yang menanyakan tentang keterkaitan ide gitu ya. Oke, saya harap adik-adik bisa paham ya gimana cara jawabnya soal nomor 1. Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya.